Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi penting ya untuk Bapak Ibu yang akan menghadapi tes seleksi kompetensi ya. Khususnya di sini untuk pengadaan P3K kompetensi teknis tahun anggaran 2023. Nah, sini baru saja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya, tanggal 30 Oktober 2023. Di sini nomor surat B2881 MSM 0100002023, sifat segera satu berkas. Di sini halnya adalah materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian pusat, pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan bisa ambil ya file ini di BKPSDM masing-masing ya, atau situs BKPSDM masing-masing dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang profesional, kompeten, dan melayani. Maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap selanjutnya seleksi pengadaan P3K yaitu seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta P3K tahun anggaran 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya, sehingga dapat mempersilakan atau mempersiapkan diri ya sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan ya melalui situs resmi instansi masing-masing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa mencari file ini di situs BKPSDM masing-masing ya, ditandatangani secara elektronik oleh atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Kementerian Rini Widiantini ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada nama jabatan ya, sebelah sini administrator database kependudukan ahli pertama. Bapak Ibu bisa cari mengenai jabatan Bapak Ibu yang dilamar ya. Di sini daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023. Di sini ada administrator kesehatan ahli pertama, kemudian aditama kepariwistaan dan ekonomi kreatif ahli pertama, analisis akuakultur ahli pertama, kemudian ada analisis data ilmiah ahli pertama ya. Di sini ada analisis hukum ahli pertama, misalnya di sini materi pokoknya tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari materi-materi khusus atau kemampuan khusus di sini berkenaan dengan data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis secara serta kebutuhan peraturan perundang-undangan ya misalnya. Kemudian juga ada nama jabatan analisis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli pertama, kemudian untuk formasi analisis kebakaran ahli pertama ya, kemudian ada analisis kebencanaan ahli pertama ya, pokoknya formasi teknis ya. Kemudian ada analisis kebijakan ahli media, kebijakan analisis ahli muda, analisis kebijakan ahli pertama, kemudian analisis kekayaan intelektual ahli pertama, kemudian ada juga analisis ketahanan pangan ahli media ya, analisis ketahanan pangan muda. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa mencari sendiri sesuai dengan formasi Bapak Ibu yang dilamar. Kemudian untuk guru ahli pertama ya, di sini misalnya guru
SMP, SMA dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan di sini mengenai materi konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, materi suatu disiplin ilmu yang relevan, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, ya, kemudian materi prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin, kemudian teori belajar Ausubel, ya, teori belajar Gagne, kemudian teori belajar Piaget, karakteristik murid kebutuhan khusus, kemudian tahap perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing, ya, kemudian teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya, profil pelajar Indonesia, kemudian teori belajar Gagne, learning objective, individualist education program IEP dan prinsip-prinsip differentiated learning, ya, kemudian teori dasar komunikasi, active listening, kemudian kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan, mengembangkan motivasi siswa, kemudian behavior modification and habit formation, prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku, desain pembelajaran, kemudian facilitating learning, berpikir kritis, berbagai teknik assessment di tingkat kelas, classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian konsep dan prinsip as learning dan assessment for learning, pemanfaatan hasil assessment untuk perbaikan pembelajaran, feedback, program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil assessment, refleksi, kemudian prosedural, ya, working memory, long term memory, kemudian kode etik guru, interaksi guru murid, school safety, diversity, ya, pengertian dan pengembangan potensi dan perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Nah, itulah informasi yang disampaikan, ya, mengenai materi-materi yang akan keluar pada tes seleksi CASN di tahun 2023 ini, ya. Ada juga untuk teknis dan guru, ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa mempelajari materi-materi yang telah diberikan oleh Menpar RB mengenai guru ahli pertama, ya. Tentunya di sini mencakup untuk jabatan fungsional teknis dan fungsional guru, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang mengenai pembelajaran atau materi pokok yang kemungkinan keluar pada pelaksanaan CASN tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.